ketemu lagi di channel YouTube saya, Belajar Hukum Praktis Kuliah Hukum Outdoor. Kali ini kita ingin membicarakan tentang isu lingkungan sebagaimana yang kemudian ramai saat ini dibicarakan selain tentang ketenaga kerjaan, tetapi isu lingkungan juga salah satu isu yang cukup heboh dibicarakan berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya ingin mengulas bukan di substansi Omnibus Law, tetapi kenapa kita menganggap penting berbicara soal lingkungan. Kenapa hukum harus hadir di sana? Ketika kita bicara hukum lingkungan, kita akan berbicara soal sekumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan manusia di dalam memanfaatkan sumber daya alam agar supaya sumber daya alam itu terjaga kelestariannya, bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Karena kita tahu bahwa sumber daya alam itu adalah pemberian Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia, tidak untuk generasi kini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dan itu merupakan fasilitas dari Tuhan yang diberikan kepada manusia agar supaya kehidupan manusia bisa memanfaatkan semua yang ada di dunia ini. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana memanfaatkan sebaik-baiknya dalam konsep pembangunan berkelanjutan? Konsep pembangunan berkelanjutan ini dibicarakan sejak KTT Konferensi Tingkat Tinggi tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972. Jadi pada saat itu semua kepala negara bersepakat untuk kita melakukan pembangunan dalam model-model menjaga keseimbangan alam. Sebab pada saat itu dunia dihebohkan dengan beberapa kasus yang terjadi yang mematikan umat manusia. Misalnya salah satu kasus yang menghebohkan saat itu terjadi di Teluk Minamata, di mana ada satu penduduk desa yang ada di Jepang kemudian mati semuanya karena mereka mengkonsumsi air sungai yang sudah tercemari limbah B3. Nah, oleh karena itu dibicarakan bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap interaksi manusia dengan alam. Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya mau mengikis, mau meniadakan konsep pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam. Kita sebelum tahun 72 itu, bahkan setelahnya dalam tahap-tahap kita mau beradaptasi untuk mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan itu masih ada. Kita melakukan pemanfaatan sumber daya alam masih dalam titik pandang ekonomi. Kita masih mengeksploitasi entah hutan maupun sumber daya batu bara, emas, dan lain sebagainya. Sebab pada saat itu kita membutuhkan duit untuk pembangunan. Dari mana? Yaitu dari sumber daya alam. Nah, tetapi sumber daya alam itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar supaya dia tetap ada di generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, aspek ekologis, dan aspek sosial budaya. Tiga aspek ini yang diintegrasikan dalam kita melakukan pembangunan. Pembangunan harus terus berjalan, sebab melalui pembangunan kita bisa mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, konsep itulah yang kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia diimplementasikan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebab kita sudah menandatangani dan aktif dalam setiap konferensi tingkat tinggi para kepala negara yang bersepakat bahwa kita harus sama-sama memperhatikan sumber daya alam. Sebab kalau suatu saat hutan tidak ada, bukan manusia Indonesia saja yang hilang, tetapi seluruh dunia. Itu substansi yang akan kita bicarakan pada konten-konten berikutnya. Kali ini saya ingin membicarakan dulu kenapa isu lingkungan itu sangat penting. Sebab kita konsisten untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, aspek ekologis, yaitu menjaga keseimbangan alam, dan aspek sosial budaya manusia yang berada di dalam. Untuk kali ini sampai di sini konten kita, sampai kita ketemu pada konten berikutnya masih pada membicarakan soal pembangunan berkelanjutan. Oke guys, sampai ketemu konten berikutnya.